Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada hari ini insyaallah kita kembali belajar terkait tentang kaedah-kaedah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Kemarin kita sudah belajar dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah tentang seorang mufassir harus mengerti domir, kemana huwa, huma, hum, yuma, hunanya itu akan kembali. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar tentang ma'rifah dan nakirah. Jadi seorang ahli tafsir itu mengerti tentang isim yang ma'rifah dan isim dan yang nakirah. Jadi sebenarnya di awal sudah dijelaskan kemarin itu bahwa untuk menjadi seorang mufassir itu harus mengerti bahasa Arab. Ini sebenarnya kaedah-kaedah bahasa Arab. Tapi butuhkan oleh seorang mufassir karena Quran itu berbahasa Arab. Baiklah, sekarang kita masuk ke kaedah yang dibutuhkan oleh mufassir atau ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang akan menafsirkan Quran itu adalah yang ketiga, dan mengerti tentang mufrad dan jamak, kata tunggal dan kata jamak. Ini satu, ini banyak. Dalam sejumlah lafal Al-Quran, gitu kan? Dalam jumlah lafal Al-Quran, di dalamnya yang hanya disebutkan dalam bentuk jamak, ada bentuknya jamak, dan ketika kata tersebut diperlukan untuk dijadikan hujjah dalam bentuk tunggal, maka digunakan kata padanannya. Contoh surah Az-Zumar. Jadi contohnya adalah kata albab. Jadi digunakan kata albab tujuannya agar manusia berpikir bersama-sama. Jadi tidak pernah digunakan kata satunya. Kan satunya lub. Lubbu, lubbani, albabun. Albabun. Orang-orang yang berpikir. Nah, jadi di sini kenapa digunakan kata albab? Kenapa nggak pernah ada dalam Al-Quran itu kata lub? Kenapa tidak ada kata lub? Hanya ada kata albab saja. Padahal ininya ada satu gitu. Tunggalnya ada gitu. Tunggalnya adalah lub gitu. Tapi Al-Quran tidak memakai kata lub. Al-Quran hanya menulis kata albab. Kenapa? Ya karena berpikir sendirian itu tidak bagus. Kalau berpikir sama-sama baru bagus. Itu menurut ahli mufassir. Jadi lihat Al-Quran itu hebatnya ahli tafsir ya. Saya nafsirkan Al-Quran itu. Kok albab saja ya? Padahal kan tunggalnya ada nih lub gitu. Tapi kenapa tidak disampaikan lub gitu? Oh, ternyata berpikir itu tidak bisa sendiri. Bagusnya berpikir itu bersama-sama, gitu kan? Hendak MUI untuk membuat fatwa itu bikinnya sama-sama. Jadi tidak ada orang yang Superman itu nggak ada. Single factor itu sendiri itu nggak ada. Harus bersama-sama karena manusia itu Allah ciptakan zon politikon, makhluk sosial. Jadi nggak bisa sendirian kalau berpikir, harus sama. Makanya ayat-ayat tentang musyawarah itu banyak diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah lafal berikutnya, ada sejumlah lafal yang hanya disebutkan dalam bentuk tunggalnya saja. Nah, di semua tempat dalam Al-Quran, namun tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Kembalikan dari atas ya, dari atas jamak aja, tidak ada tunggal. Dan ketika dimaksudkan dalam bentuk jamak, maka kata tersebut dijamakkan dalam bentuk yang menawan, tiada bandingannya. Contoh, surah At-Tariq ada, Al-Hasyr 1 ada, Al-Muluk ada, Baqarah ada, Al-An'am ada, Muzammil ada, Ar-Rahman ada, Al-Ma'arij ada, yang 40. Kata apa? Coba lihat. Kata apa? Coba lihat. Adalah kata ardun.
Ardun. Kata ardun ini jamaknya ada apa jamaknya? Kata ardun ini. Ardun ini jamaknya arodin. Ardun, ardoni, arodin. Jamaknya arodin. Namanya arodin. Tapi tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran arodin. Selalu ardun. Nanti ada maknanya nanti apa maksud Allah. Tapi kalau langit disebutkan jamaknya sama'u. Sama'ani jamaknya samawat. Langit-langit. Berarti ternyata langit itu lebih luas daripada bumi. Bumi itu disebutkan satu. Padahal bumi itu juga 7 lapis. Langit itu juga 7 lapis. Tapi dianggap satu. Pemahamannya adalah ternyata bumi itu lebih sempit daripada langit. Walaupun secara lapisan bumi itu adalah 7 lapis, langit juga 7 lapis. Tapi lapisan langit itu lebih besar, jauh lebih besar daripada bumi. Makanya Allah ingin menyampaikan kepada manusia, hai manusia, bumi yang kalian diami ini sempit. Sementara langit nanti yang Allah sediakan itu besar. Kan surga itu letaknya di atas kan, langit kan itu. Jadi Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat. Allah telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna. Begitu juga dengan bumi. Maksudnya begitu juga dengan bumi 7 lapis juga gitu. Cuman kenapa sab'a samawat? Kita mungkin belajar kemarin ya. Gimana? Kalau yang disebutkan adalah mu'annas, maka angkanya mudzakkar. Ini ditemukan dalam Quran kan? Ini yang disebutkan mu'annas, angkanya mudzakkar, ya kan? Apa tuh? 7 lapis dibuat jamaknya samawat. Padahal tunggalnya ada nih samaun minas samai, kan ada dibacakan samai. Tapi dituliskan jamaknya sini menandakan bahwa langit ini sangat luas. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan begini. Perumpamaan langit pertama dengan langit kedua. Langit pertama dengan langit kedua dilemparkan cincin ke padang pasir. Nah, begitulah umpamanya langit kedua dengan langit pertama. Jadi langit pertama itu cincin, sementara langit kedua yang meliputi langit pertama itu seperti padang pasir yang sangat luas. Tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya kan? Kalau padang pasir. Begitu juga langit kedua dengan langit ketiga. Seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Jadi langit kedua itu seperti cincin, sementara padang pasirnya langit ketiga. Jadi makin luas lagi ke atasnya. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, luas banget. Tapi kalau bumi itu Allah sebutkan hanya satu, menandakan bahwa bumi ini sempit. Makanya manusia ini jangan tergiur dengan bumi ini, dengan dunia ini, karena dia sempit. Nanti saja kalau kepengen luas, langit dan bumi. Makanya orang yang masuk surga itu Allah sediakan, betul? Allah sediakan arduhas samawati wal ard. Jannatin arduhas samawati. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi luas betul nanti orang yang dapat surga itu. Jadi ini mengendakan bahwa Allah menghinakan bumi, makanya tidak disebutkan jamaknya. Nah, disebutkan mufradnya saja. Nah, ini kan udah ada karena sudah ada manusia yang sampai ke sana. Gunakan kata sama, tunggal, dan jamaknya karena sudah ada manusia yang sampai ke sana. Jadi ada juga sama ini kan digunakan satunya juga karena di langit pertama ada juga manusia yang sampai ke sana katanya. Nah, lanjutlah. Ada kata menunjukkan mufrad dan jamaknya. Ada disebut mufradnya sekalian, ada disebut jamaknya sekalian. Gitu. Juga yang begitu, gitu. Gitu. Nah, contoh kategori ini. Kategori misalnya disebutkan rih, menunjukkan angin musibah. Kalau dalam Al-Quran ada kata rihun, masuk kategori angin yang musibah itu. Tapi kalau disebut riyah,
tersebut riyah itu adalah angin yang membawa berkah. Lihat aja dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada kata rih, rihin sorsorin atiyah. Rihin sorsorin atiyah itu azab kepada kaum Ad dan kaum Samud. Pakai kata rihin sorsorin atiyah. Betul kan? Tapi kalau kata riyah jamaknya, itu menandakan tentang angin berkah. Harus dihafal tuh. Jadi ada mufradnya, ada jamaknya. Kemudian begitu juga dengan kata sabil, dengan sabilun mufrad, subulun jamak. Kalau disebutkan menunjukkan kata satu, maksudnya sabil menunjukkan satu jalan kebaikan. Kalau subul menunjukkan bahwa jalan-jalan menuju keburukan itu banyak. Jadi kalau kata sabil, sabil itu jalan cuma satu ke arah apa? Ke arah kebaikan. Sementara subul adalah jalan untuk menuju keburukan. Ternyata jalan menuju keburukan itu lebih banyak daripada jalan menuju kebaikan. Kebaikan cuma satu. Ayatnya begini nih. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya jalan-jalan kebatilan itu ternyata banyak yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Terus ada kata waliyun, ada kata aulia. Waliyun, waliyani aulia jamaknya. Mufradnya waliyun. Wali yang beriman itu hanya Allah. Wali orang yang beriman itu hanya Allah. Sementara walinya orang-orang kafir itu banyak. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya. Allah menjadi walinya, penolong orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang. Waladina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, penolong mereka itu banyak dari taghut-taghut. Banyak penolong mereka itu, tapi penolong orang beriman itu cuma satu. Siapa? Allah. Tapi yang banyak itu makhluk Allah semua, bisa dikalahkan Allah SWT. Kerjaan wali-wali mereka itu yang banyak-banyak itu adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi uzujuh minan nuri ila zulumat, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada apa? Kepada kegelapan. Kebalikannya kerjanya. Itulah kira-kira itu. Jadi jangan takut, jangan ragu. Ternyata memang betulnya ya orang beriman itu lebih sedikit daripada orang tidak beriman. Orang baik itu lebih sedikit daripada orang yang baik. Orang yang baik sedikit, orang yang gak baik banyak. Ya begitulah contohnya. Jadi jangan sedih jadi orang baik. Memang orang baik itu sedikit. Orang jahat banyak. Penolong orang jahat aja banyak. Itu kan. Nah, tuh lanjut. Pertemuan kata jamak dengan kata jamak atau dengan kata tunggal. Pertemuan antara kata jamak dengan kata jamak terkadang mengharuskan pertemuan antara setiap individu dari kedua kata jamak tersebut. Contoh Nuh ayat 7 atau Al-Baqarah ayat 23. Contoh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Maksudnya di antara mereka itu
Nah, di antara mereka itu menutup baju ke wajah mereka. Dan sungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka, kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan baju ke mukanya dan mereka mengingkari dan menyombongkan diri. Jadi kalau ada dua kata jamak bertemu dengan jamak, terkadang mengharuskan pertemuan antara setiap individu dari dua kata jamak tersebut. Jadi ulama da'utuhum, tatkala diseru mereka orang kafir ya, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni, ja'alu asabiahum. Jadi masing-masing. Jadi kalau ada jamak kedua berarti seluruh mereka itu menutup tangan mereka ke telinga mereka. Tangan mereka itu ditutup, jadi humnya ke sini, perginya ke sini. Nah, kan, ke sini. Jadi semua mereka itu, jadi orang-orang kafir itu begitu ya, bukan hanya satu aja yang menutup telinga. Jadi semua mereka juga menutup telinga. Atau di sini juga dicontohkan, di sini saya tidak tulis ya. Ada sini enggak ya? Mana ya? Enggak tulis ya. Ini juga ditulis juga boleh lah ini. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah, nih kan walladzi. Dan orang-orang yang beriman, kan mereka nih jamak nih. Mereka yang beriman, orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina tapi dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka pukullah mereka 80 kali pukulan. Jadi maksudnya bukan 80 kali pukulan dibagi kepada orang yang menuduh tadi, enggak, tapi masing-masing mereka harus 80 kali. Kalau yang menuduhnya itu berdua, berarti masing-masingnya dapat 80. Si A 80, si B 80, sama-sama 80 pukul. Karena kan dikatakan tadi, pertemuan jamak dengan jamak itu mengharuskan setiap individu itu kena gitu, dijatuhi hukuman. Itu hukuman. Makanya Umar bin Khattab kalau melihat hukuman ini misalnya gini ya, orang yang membunuh bersama-sama, hukumnya kan kisos dibunuh. Tapi kisos itu berapa orang yang dibunuh? Harus semuanya. Misalnya dibunuhnya satu orang dibunuhnya. Memang satu orang yang dibunuhnya cuman yang membunuh itu ada 4 orang atau 5 orang yang bunuh, maka kelima-lima orang itu dibunuh. Karena kan mereka melakukan bersama-sama, maka masing-masing mereka ya dapat hukuman membunuh. Ada dulu pemahaman, kalau orang nggak ngerti tentang tafsir tuh begini tuh. Kan yang dibunuhnya cuma satu, berarti hukumnya harus satu orang yang dibunuh gitu. Satu orang yang dibunuh. Kalau satu orang yang dibunuh berarti hukumannya dibagi-bagi aja ke yang lain. Artinya masing-masing mereka hanya dapat misalnya 5 tahun penjara gitu. Kalau Umar tidak mau. Kalau Umar memahami tafsir ini mengatakan pertemuan jamak dengan jamak, maka masing-masing mereka harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Atau masing-masing mereka harus dibunuh semua. Dulu pernah ada berapa ya? Di mana di satu daerah gitu, seseorang membunuh orang lain. Padahal yang membunuhnya itu ada 8 orang. Ke-8 orang itu dipenggal kepalanya, dibunuh juga. Nah, begitu hukumnya sebenarnya. Kalau tidak begitu kan masalah nanti itu. Masalah misalnya. Nah, kalau ada orang yang kepingin membunuh orang lain, terus diajaknya teman-temannya untuk membunuh orang itu, kan nggak kena dia akhirnya, kan kena dibagi-bagi hukumannya. Enggak. Makanya Umar nggak mau begitu. Karena Umar memahami kalau ada jamak bertemu dengan jamak, yarmuna. Nah, jamak ini itu biasa fajliduhum, jilid mereka semua, pukul mereka semua 80. Terus dan juga pemahamannya, pertemuan antara kata jamak dengan kata tunggal umumnya tidak mengharuskan generalisasi kata tunggal, dan kadang juga mengharuskan generalisasi kata tunggal. Contoh, ma'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia boleh memberi makan orang-orang miskin. Wal 'alal ladzina yutiquna,
Dan orang-orang yang tidak sanggup boleh memberi makan orang miskin. Miskin kan satu orang nih. Ini jangan bilang jamak ini. Satu orang miskinun. Miskinani masakin. Jamaknya masakin ini. Jadi orang-orang yang tidak sanggup. Nah, jadi pemahamannya gitu. Orang-orang yang tidak sanggup puasa boleh memberi fidyahnya kepada orang miskin. Nggak harus banyak orang miskinnya, satu orang boleh. Contoh begini. Yang tidak sanggup puasa itu di sebuah kampung itu ada 10 orang. Orang miskinnya ada satu orang. Maka ke 10 orang itu boleh memberikan fidyahnya kepada satu orang itu. Nah, itu pertemuan antara kata jamak dengan kata tunggal umumnya tidak mengharuskan generalisasi kata tunggal. Jadi nggak harus kayak di atas tadi. Kalau di atas tadi kan semuanya kena. Kalau ini nggak, boleh kepada satu orang saja. Tapi kalau diberikan kepada orang kebetulan orang miskinnya juga ada 10 misalnya, ya udah bagi aja gitu. Tapi kalau orang miskinnya cuma 2, cuma 3, yang tidak sanggupnya itu ada 10 orang, ya udah bagi aja ke 3 orang itu. Gitu contohnya. Jadi pemahaman dari ayatnya harus begitu. Ya. Jadi kalau ada kata tunggal dengan kata jamak, maka kata tunggal ya begitulah kira-kira. Dah kita selesai di kata tunggal. Sekarang kita masuk kata-kata yang dikira sama padahal dia beda. Ini lafal-lafal dalam Al-Quran ya. Kata-kata yang dikira sama padahal sebenarnya dia beda. Dah, lafal khauf, takut. Nah, kalau ada kata khauf, takut, itu beda dengan kata khasyah, takut berakibat mati. Jadi karena khauf itu juga artinya takut, sementara khasyah juga artinya takut. Tapi khauf dengan khasyah itu beda maksudnya. Kalau khauf itu adalah takut berakibat sakit, sementara khasyah itu takut berakibat mati. Contohnya begini ayat Quran nih. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya ulama itu hanya takut kepada Allah. Takut, kalau dia nggak takut kepada Allah, mati dia. Itu bahayanya. Jadi kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, takut yang mengakibatkan dia sampai mati, ini takut bersangatan lah begitu, maka dia bukan ulama berarti. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi tidak ada pilihan takut itu, hanya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi kalau kata misalnya yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kalimat takutnya siapa? Kalimat takutnya malaikat. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa di atas mereka. Maka lafal ini menyifati para malaikat. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan kekuatan mereka dan kekarnya tubuh mereka. Ungkapan bahwa para malaikat itu takut menunjukkan bahwa meski mereka adalah makhluk yang kasar dan kuat, tapi mereka lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata khauf gitu. Kata khauf itu lebih ringan daripada kata takut. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah kata asyuh. Dalam Quran kalau ada kata ada syuh, artinya pelit juga. Tapi sampai ke diri sendiri aja, pelit ke diri sendiri. Pelit ke diri sendiri saja pelitnya. Tapi kalau kata bakhil, pelit ke orang lain. Jadi kata syuh ternyata lebih parah daripada kata bakhil. Kalau bakhil itu nggak mau bayarin orang. Tapi kalau kata syuh, jangankan ke orang, ke diri sendiri aja dia nggak mau. Dia makan biasanya cuma nasi putih doang, nggak mau beli beli sambal, nggak mau beli lauk gitu, nggak mau beli sayur. Terus syuh itu orang yang namanya itu. Padahal artinya sama-sama pelit juga. Tapi kalau bakhil,
ke orang lain dia nggak mau ngasih, tapi ke diri sendiri mau. Itu bakhil. Terus kata apa lagi? Kata sabil yaitu artinya jalan. Beda dengan kata torik. Kalau sabil itu jalan kebaikan, kalau torik itu jalan biasa. Terus kata lafal madda, tambahan yang tidak disukai, sementara amadda tambahan yang disenangi. Contohnya gini ya, dalam Quran ini. Wa amdadnahum bifakihatin, dan kami berikan tambahan kepada mereka berupa buah-buahan. Ini dia di surga nanti mereka akan diberikan tambahan buah-buahan. Jadi mereka senang. Jadi kalau ada kata amdad, padahal artinya juga sama, tambahan juga. Cuman kalau kata amdad, kata-kata apa? Kata amaddan itu tambahan yang disenangi. Tapi kalau kata madda itu tambahan tidak disenangi. Wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan kami akan memperpanjang azab untuk sesuatu yang secara sempurna. Jadi kami panjangkan azab. Jadi ada sesuatu yang dipanjangkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya apa? Madda. Madda itu artinya apa? Azab yang jadi kata-kata yang dianggap apa? Dianggap ini tidak suka dia. Terus itu kata-kata yang dikira sinonim padahal bukan. Tuh. Terus dipelajari ini begini. Kemudian berikutnya adalah yang keenam. Pertanyaan dan jawaban. Pada dasarnya jawaban disesuaikan dengan pertanyaan. Dan kadang jawaban menyimpan dari maksud pertanyaan untuk mengingatkan bahwa pertanyaan yang disampaikan harusnya seperti yang disebut dalam jawaban. Inilah disebut dengan metode orang-orang bijak. Jadi kalau ada pertanyaan itu, kalau ada dalam Al-Quran pertanyaan mengandung jawaban, contoh ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi jawabannya ternyata lebih mantap daripada pertanyaannya. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal itu ya bulan pertama di setiap bulan itu. Tapi Allah tidak menjawab bulan itu, karena kalau dijawab bulan itu adalah bulan pertama. Enggak perlu, orang udah paham. Jawaban Allah itu lebih mantap lagi. Apa jawaban Allah? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau sudah datang hilal itu sudah menunjukkan waktu-waktu manusia untuk beribadah dan melakukan haji. Jadi hilal itu gunanya bukan hanya dilihat bulan datang, bukan itu. Lebih dari itu harusnya. Apa yang lebih dari itu? Lebih dari itu kalau data hilal itu ibadah sudah dimulai. Contohnya di Ramadan ini. Orang yang paham hilal Ramadan ya di hilal Ramadan ya. Apa gunanya hilal bulan sabit yang pertama datang itu? Bukan hanya kita melihat, bukan hanya terbit bulan dia terbit, tidak begitu. Itu sudah dimulai waktu Ramadan, ibadah sudah dimulai begitu. Jadi pertanyaannya itu sederhana, tapi jawabannya dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cerdas itu begitu. Jadi pertanyaan, kalau ada orang yang nanya tentang sesuatu, ya jawabannya dilebihkan biar orang dapat manfaat. Kalau seandainya pertanyaannya itu jawabannya itu tidak dilebihkan, berarti penjawabnya kurang bagus. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha hebat. Maka jawabannya luar biasa. Lanjut ya. Masih pertanyaan jawab. Kadang jawaban itu disampaikan secara lebih umum daripada pertanyaan diajukan, karena memang hal itu dianggap perlu. Umum aja. Qul may yunajjikum minadh dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tashkurun. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana darat dan laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya dialah yang menyelamatkan kami dari bencana ini, dan tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Jadi
siapa yang menyelamatkan kamu dari kesusahan bencana langit dan laut? Jawabannya umum aja. Apa jawabannya? Siapa yang menjawab? Allah yang menyelamatkan kamu. Jadi pertanyaannya panjang tapi jawabannya ringkas saja. Allah menyelamatkan. Selesai masalah. Enggak perlu bertele-tele lagi, kan harusnya siapa yang menyelamatkan kamu dari gelapnya laut dan gelapnya darat dan laut, bencana laut dan yang kamu tanyanya panjang kan? Jawabannya kulillah, Allah saja. Jadi apapun masalahnya Allah yang menyelesaikannya. Baik yang masalah di darat ini banyak betul masalahnya. Ada gempa, ada pohon tumbang, ada angin. Siapa menyelamatkan? Allah. Di laut ada juga tenggelam, kapal karam, tabrakan kapal, itu kan lagi mancing kecebur, atau lagi mancing di karang kemudian air ombak basah, kan banyak itu. Siapa yang menyelamatkan kamu? Allah. Jawabannya singkat aja, Allah. Jadi ada pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan ada pertanyaan dan jawaban itu, ya begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memanage pertanyaan dan jawaban. Tadi di awal dikatakan apa? Di awal disampaikan kalau ada pertanyaan dan jawaban tentang apa tadi? Di awal tadi contoh yang pertama, tentang pertanyaannya singkat tapi jawabannya dilebihkan Allah. Yang kedua, pertanyaannya panjang tapi jawabannya ringkas saja. Karena memang itu yang perlu dibutuhkan, nggak perlu lagi Allah menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut. Nggak perlu lagi, sudah. Jadi ternyata masalah kita banyak. Solusinya cuma satu, Allah. Terakhir ini, terkadang jawaban disampaikan lebih ringkas daripada pertanyaan yang diajukan karena tuntutan kondisi. Contohnya gini, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dan dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Jadi mereka banyak omong ini. Bacakan kepada mereka ya, orang-orang itu nggak mengharapkan pertemuan, tidak benar. Katakanlah Quran itu, Qurannya lain aja atau gantilah Quran itu. Jawabannya cuma singkat, aku tak pantas untuk menggantinya. Selesai, begitu aja. Selesai. Jadi orang tuh jangan bacakan Al-Quran ini, aku tidak patut tuh nantinya, ini aja yang aku sampaikan. Jadi permintaan mereka apa? Qul ma yakunu li an ubaddilhu min tilqa'i nafsi. Katakan Muhammad, tidaklah pantas bagiku mengganti atas kemauanku sendiri. Atau dari jawaban i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Datangkan Al-Quran dari ini atau gantilah. Sebab mengubah lebih mudah daripada menciptakan. Jika mengubah Al-Quran saja tidak mampu, tentu menciptakan itu tidak lebih mampu. Gitu. Ketika pertanyaan dimaksud untuk mencari tahu, jadi begitulah kira-kira ya. Jadi kalau kata aku merubahnya nggak mampu, apalagi menciptakan yang baru. Gitu kan. Jadi permintaan i'ti Quran ghairi hadza abadi. Dan Quran selain ini atau ganti. Dijawabnya cuma ganti aja. Aku nggak sanggup merubahnya, apalagi mendatangkan yang baru. Dah. Masih ada satu lagi. Ketika pertanyaan dimaksud untuk mencari tahu, maka terkadang pertanyaan tersebut menjangkau objek kedua secara langsung dan terkadang menggunakan kata bantuan. Dan inilah yang paling banyak digunakan oleh
Yas'alunaka 'anir ruh. Pengen tahu betul. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau kepengen tahu harus pakai yas'alunaka ruh. Harusnya yas'alunaka ruh aja cukup ya. Tapi kalau pakai an di sini berarti maknanya adalah kepengen banget tahu tentang ruh itu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi kan ada juga yang sama dengan kata an ini, kata min juga dari kan. Was'alullahu min fadlih, mohonlah kepada Allah. Berarti kalau kata min itu sesuatu yang dapat dijangkau. Kalau kata an sesuatu yang tak dapat jangkau. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ruh ini tak bisa mereka jangkau. Makanya pakai an. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu yang tidak jangkau. Tapi kalau bisa dijangkau misalnya was'alullaha min fadlih, dan mereka meminta kepada Allah dari keutamaan. Jadi keutamaan Allah itu bisa terjangkau. Nah, itulah maknanya. Jadi pertama maknanya kalau pakai an itu kepengen tahu betul. Yang kedua maknanya pakai an sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal mereka. Tapi kalau pakai min, yas'alunaka minar ruh, mereka bertanya, berarti sesuatu yang dapat dijangkau. Sementara ruh itu tidak bisa dijangkau, maka pakai an yas'alunaka 'anir ruh. Dah, saya rasa 3 itu kaidah-kaidah yang perlu kita tambahkan untuk hari ini dulu. Yang pertama tadi dari nomor 3, mufrad atau kata tunggal dan kata jamak. Dan jelasin tadi ya. Itu pertemuan kata jamak dengan kata jamak dengan kata tunggal. Yang keempat, kemudian yang kelima adalah kata-kata yang dikira sinonim padahal bukan. Kemudian yang keenam, pertanyaan dan jawaban. Ada 4 pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.